Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Malam hari ini adalah malam ke-7 daripada bulan Dzulhijjah menurut versi pemerintah kita Indonesia, karena nanti pada hari Ahad adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Yani kita berhari raya di tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 10 Juli. Walaupun di Saudi Arabia dan sekitarnya mereka menentukan hari raya pada hari Sabtu, hajinya, wukufnya adalah pada hari Jumat. Maka tahun ini karena wukuf Arafahnya di hari Jumat, itu dikenal namanya Haji Akbar. Tapi kita di Indonesia pada malam tanggal 1 itu belum kelihatan bulannya, maka diundur di malam yang berikutnya. Dan ternyata bukan hanya Indonesia yang berhari raya pada hari Ahad, ternyata banyak yang berhari raya pada hari Ahad, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian ada daerah India atau Pakistan itu ya, ada beberapa daerah itu berhari raya pada hari Ahad juga sama dengan kita. Thailand mungkin ya. Artinya tidak usah terlalu diributkan. Walaupun nanti bubuhan Muhammadiyah mereka mengadakan pelaksanaan salat Id itu pada hari Sabtu. Di Balikpapan itu tercatat kalau tidak salah ada 8 tempat pelaksanaan salat Id pada hari Sabtu. Ya bubuhannya terserah aja. Kita kan ikut yang pada umumnya, maka kita ikutilah ada apa yang ada di pemerintah kita. Nah, kemudian jangan lupa berpuasa sebelum hari raya, kalau bisa 3 hari, mulai besok nih Kamis. Kalau bisa besok puasa, kemudian Jumatnya tarawiyah, dan hari Sabtunya adalah hari Arafah, puasa Arafah. Kenapa disebut tarawiyah Arafah? Nanti kita terangkan di ceritanya ini. Puasa Arafah itu penting sekali dilaksanakan, karena disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Muslim, siapa yang puasa Arafah, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah wal baqiyah. Allah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni. Dan para ulama mengatakan di balik ampunan Allah kepada hambanya yang puasa di Arafah tadi setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, itu kata ulama bukan hanya semata-mata diampuni dosanya, tetapi di balik itu adalah kata ulama terkandung hikmah, yaitu siapa yang puasa Arafah puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dijamin oleh Allah insya Allah tidak akan meninggal dunia sampai setahun yang akan datang. Kenapa? Karena Nabi tadi mengatakan setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Kita belum tentu hidup tahun depan sudah diampuni oleh Allah. Berarti apa ya? Ada jaminan hidup sampai tahun depan. Jadi jangan lupa puasa. Yang kepingin sampai tahun depan masih hidup, puasa. Tapi kalau ada ada puasa Arafah nanti, hati-hati, jangan-jangan meninggal dunia tahun depan itu. Karena biasanya ada saja penyebabnya orang itu kada puasa kalau dia meninggal dunia tahun itu. Entah memang puasa tapi kada sah puasanya, atau puasanya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kada ikhlas ke apa akhirnya, ya tadi ada aja penyebabnya itu. Ala kulli hal. Baik ya.
Kita akan bercerita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail yang kita sebutkan tadi, tanggal 8 Tarawiyah, 9 Arafah, dan tanggal 10 itu disebut Yaumun Nahar, hari nahar. Cuman kalau kita kan nyebutnya Idul Adha. Sebenarnya tanggal 10 itu tidak kalah masyhurnya dengan Idul Adha, namanya disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Nah, bagaimana ceritanya? Al-Kisah, Nabi Allah Ibrahim ini kan orang yang kaya raya, sangat kaya raya lah, pokoknya ceritanya sangat panjang. Berapa kekayaan beliau disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa kekayaan beliau itu adalah beliau memiliki 12.000 ekor anjing berburu dan menjaga ternaknya. Anjingnya saja sampai 12.000 ekor. Dan hebatnya lagi, setiap anjing itu dikalungkan kalung emas di lehernya. Jadi kalau kalung emas berapa gram begitu, maka anjing dikalungkan emas itu. Kalung emas di lehernya anjing. Pian berapa isi bini kalung, berapa gram? Bekalung ada? 10 gram ada? Kalung? Nah, kalingkan aja sudah, setiap anjing itu ada emasnya. Ditambah lagi dengan budak-budaknya, penjaga-penjaganya. Jadi kalau anjing penjaganya saja dan anjing berburunya berjumlah 12.000 ekor, kira-kira berapa banyak binatang ternak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim tadi? Sangatlah kaya. Suatu ketika malaikat Jibril datang. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, siapakah yang pemilik ini? Milik harta ini?" Jadi saat itu Nabi Ibrahim lagi di atas bukit melihat binatang-binatang ternaknya. Datanglah Jibril. "Siapa yang punya ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Milik Allah, tapi sekarang dititipin sama aku. Ini semuanya milik Allah, cuman lagi sama aku aja, diinjamin bahasa kitanya." Lalu malaikat Jibril berkata, "Berilah sedekah kambing ini, berikan sedekah." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Berzikirlah engkau." Maka malaikat ini bertasbih, berzikir, "Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh." Mendengar ucapan tadi, maka Nabi Ibrahim, "Kalau begitu jangan ambil seekor 2 ekor, ambil sepertiganya. Sepertiga daripada yang kau punya." Tiba-tiba malaikat Jibril bertasbih lagi, "Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh." Mendengar itu Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu jangan sepertiga, ambil separuh. Separuhnya ambil." Tiba-tiba akhirnya malaikat Jibril bertasbih lagi, "Subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh." Mendengar itu kata Nabi Ibrahim, "Kalau begitu jangan separuh, berataan aja ambil dah." Kalau kita kan mikir-mikir, Nabi Ibrahim tidak, ambil berataan. Jual juga kambing-kambingnya, sapi ontanya, anjing-anjingnya, budak-budaknya, ambil berataan, emas-emasnya angkut. Lalu Jibril pun bertampai, "Wahai Nabi Ibrahim, aku bukan manusia, aku adalah malaikat Jibril. Aku tidak mengambil itu, aku cuma ngetes saja." Cuman kata Nabi Ibrahim, apa yang sudah kuucapkan untuk Allah, maka tidak bisa aku tarik lagi. Bingunglah malaikat Jibril, lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah, gimana ini? Nabi Ibrahim sudah mensedekahkan semuanya ini, dan aku tidak bisa mengambil ini." Lalu kata Allah, "Begini saja, beritahu kepada Nabi Ibrahim, jual semua kambing, binatang-binatang ternaknya, anjing-anjingnya, budak-budaknya, lalu belikan tanah. Berapa luasnya tanah itu, lalu diwakafkan untuk kemaslahatan kaum muslimin." Dijual lalu dibelikan tanah, entah tanahnya yang mana sampai sekarang itu. Subhanallah. Pernah dikatakan Nabi Ibrahim ini menyembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, bahasa kitanya kerbau lah ya, dan 100 ekor onta. 1000 kambing, 300 sapi, lembu, dan 100 ekor onta. Kita nggak mungkin begitu kaya-kayanya kita, paling-paling berkorban pun 7 sapi seekong bagi 7. Itu pun terkadang nggak tiap tahun lagi, padahal duit banyak aja kita.
Nabi Ibrahim tidak banyak. Karena begitu banyaknya berkorban lalu dibagi-bagikan sama kaum muslimin semuanya. Orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim mereka kagum. Oh, luar biasa Nabi Ibrahim. Betul-betul pemurah orangnya. Jud wal karam, orangnya sangat dermawan sekali. Malaikat terkagum-kagum, begitu juga para masyarakat waktu itu terkagum-kagum. Lalu kata Nabi Ibrahim, ini sebenarnya enggak apa-apa. Kalau seandainya Allah memberikan aku seorang anak, kata Nabi Ibrahim, niscaya itu anak juga akan kusembelihkan. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa aku lebih cinta kepada Allah ketimbang siapapun juga, termasuk anak. Termasuk anak. Ucapan Nabi Ibrahim itu dianggap nazar oleh Allah. Dianggap nazar karena dia kalau seandainya Allah beri akan kusembelih anak itu. Lalu ringkas kata Nabi Ibrahim pun sampai di Baitul Muqaddasah, ya. Baitul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Nabi Ibrahim berdoa di situ, Rabbi habli minas salihin. Berilah aku ya Allah seorang anak yang saleh. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Sampai akhirnya menikah dengan Siti Hajar dan punyalah anak yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim lupa dengan nadarnya dulu bahwa kalau punya anak akan disembelih anak itu. Sudah puluhan tahun, dikatakan Nabi Ibrahim itu umurnya kalau tidak salah kepala 8 sudah, kepala 80-an tahun sudah. Siti Sarah 60 tahunan umurnya, baru punya anak itu. Bayangkan itu, sudah kai-kai nenek-nenek baru berisi anak. Senang Nabi Ibrahim punya anak ini. Lupa dengan nadarnya. Sampai akhirnya berumur Nabi Ismail itu berumur 7 tahun. Ada yang mengatakan umur 13 tahun. Di tanggal 8 Dzulhijjah waktu itu. 8 Dzulhijjah waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya ada suara. Ya Ibrahim, sempurnakanlah nadarmu, sembelihlah anakmu. Kau dulu pernah bernadar, sembelihlah anakmu, sempurnakan nadarmu. Nabi Ibrahim kaget, terkaget, dan akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, ini mimpi dari Allah ataukah dari syaitan? Karena kalau mimpi dari Allah, rasanya nggak mungkin Allah memerintahkan untuk membunuh anak sendiri. Syariat mana yang menyuruh untuk membunuh anak sendiri? Nggak ada. Tapi kalau seandainya dari syaitan juga nggak mungkin. Kenapa? Karena semua mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Berpikir Nabi Ibrahim di hari itu, pagi hari berpikir dari Allah, dari syaitan, dari Allah, dari syaitan. Jibril nggak ada beritahu. Untuk menghilangkan keraguan, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam pun mengambil 100 ekor kambing. Mengambil 100 ekor kambing lalu disembelihlah kambing tadi. Ya. Setelah kambing itu disembelih, maka tiba-tiba datanglah api dari atas. Api dari langit datang dan membakar kambing-kambing tersebut. Ini menunjukkan apa ya? Bahwa kurban Nabi Ibrahim bersifat nadar diterima oleh Allah. Dibakar oleh api, datang api dari langit. Seperti halnya zaman Qabil dan Habil. Qabil mempersembahkan sayur-sayuran, sedangkan Habil mempersembahkan kambing. Disembelih oleh Habil kambing tersebut, dan kambing itu nanti yang dijadikan gantian tebusan nyawa Nabi Ismail. Itu datang api juga dari langit, menunjukkan bahwa diterima kurbannya itu. Jadi 100 ekor kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu dibakar oleh api yang datang dari langit. Nabi Ibrahim berpikir, sudah selamat nih, sudah tebusan 100 ekor kambing sebagai gantian nyawanya Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ibrahim berpikir di hari itu, maka hari itu disebut namanya hari Tarawiyah, yang berasal dari kata tarawwa.
artinya berpikir, bingung, bimbang, gundah gulana. Ya, apa orang zaman sekarang bilang? Galau. Pikirin ini dari Allah, dari setan. Makanya disebut tarawih. Di malam tanggal 9 waktu itu 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan bermimpi lagi. Bermimpi lagi, ada suara berkata, "Ya Ibrahim, sembelihlah anakmu dan sempurnakanlah nadarmu." Nabi Ibrahim terbangun, maka besok pagi Nabi Ibrahim telah yakin dan mengetahui bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim belum menyembelih anaknya Ismail. Kenapa? 1 hari lagi ingin bermain-main dengan Nabi Ismail. Untuk itu maka Nabi Ibrahim mengambil 100 ekor onta, beliau sembelih lagi. Lalu ditaruh di tengah-tengah lapang, datanglah api dari langit membakar onta-onta yang telah disembelih, menunjukkan bahwa diterima kurban nadarnya Nabi Ibrahim. Maka hari itu yang Nabi Ibrahim tahu, kenal dengan firman dari Allah, perintah dari Allah, maka hari itu disebut namanya Yaumul Arafah, hari Arafah. Asal katanya Arafah, yakni kenal, tahu bahwa itu datang dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim menunda sehari. Kemudian malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. "Hei Nabi Ibrahim, sembelihlah anakmu, sempurnakanlah nadarmu. Yang Allah perintahkan kepadamu menyembelih anakmu, bukan menyembelih kambing, bukan menyembelih onta. Nah, anak yang disembelih." Nabi Ibrahim saja yang tahu tentang firman itu. Maka pagi harinya Nabi Ibrahim bertekad bulat untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena bertekad bulat Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, maka hari itu disebut namanya hari nahar, hari penyembelihan. Diambil dari Al-Quran kalimat nahar tadi, fasalli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha dan berkurbanlah. Wanhar, berkurbanlah. Jadi 8 hari, tanggal 8 disebut tarawih, tanggal 9 Dzulhijjah disebut Arafah, dan tanggal 10 Dzulhijjah disebut namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Makanya lihat kalau kita buka channel Saudi Arabia, itu biasanya tanggal 10 Dzulhijjah disebut namanya Yaumun Nahar, hari nahar katanya, hari penyembelihan. Pagi hari Nabi Ibrahim mendatangi istrinya. Nabi Ibrahim tidak cerita kepada siapapun, dia sendiri yang tahu. Dia bilang kepada istrinya Siti Hajar, "Wahai Hajar istriku, mandikanlah anak kita. Berikanlah dia pakaian yang paling terbaik. Berikan dia minyak harum. Berikan minyak di rambutnya," yakni pakai minyak rambut. "Sisirlah rambutnya, karena hari ini aku akan ngajak anakku Ismail jalan-jalan." Nah, oleh karena itu ada sebagian kita, entah di Banjar ada atau tidak, kalau di Jawa Barat ada itu. Kalau mereka nyembelih kambing, kambingnya itu didandanin. Di Banjar adalah ada. Di sini ada. Ada juga kambingnya dimandiin, dibedakin, dikasih bolang pakai kopiah haji. Kambing aja bebolang. Bebolang. Kemudian berkacamata hitam, digantungin sisir lawan cermin, dijoget-joget kambingnya, tung tang tung 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 tang tung tung, joget-joget. Kenapa gitu? Katanya kayak Nabi Ismail. Nah, kalau yang begini mah berlebihan. Cuman kata ulama, kalau andak juga sebaik-baik sekurang-kurangnya dimandiin dan dikasih minyak harum. Tapi kalau berkacamata, bebolang dan sebagainya, itu kelebihan. Cuman itu adat ya, adat sebagian suku. Menurut ulun pribadi, ulun ketujuh aja, artinya bagus saja, meriah. Meriah. Nanti dipotong, dibagi-bagikan daging kambing sama tetangga. Jangan diangkut berataan ke rumah. Ala kulli hal seperti itu. Maka setelah siap, Nabi Ibrahim pun mengajak anaknya Ismail sambil membawa seutas tali dan sebilah pedang yang sangat tajam. Berangkatlah Nabi Ibrahim ke Mina, di daerah Mina yang sekarang menjadi tempat penyembelihan
Orang motong sapi, kambing, onta bayar dam di situ. Syaitan, iblis, dari pertama kali Allah menciptakan iblis sampai waktu itu dia tidak pernah mendapatkan kegelisahan kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena kata iblis, kalau seandainya ini benar-benar Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan ini, maka Nabi Ibrahim dan manusia pada umumnya sudah dipastikan lebih hebat dari segala-galanya. Dulu kan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat kan protes tuh. Bukan protes menolak, artinya mempertanyakan, ya Allah, kalau engkau ciptakan khalifah di muka bumi, maka akan menumpahkan darah lagi, alias mereka akan berbuat maksiat. Kami saja yang jadi khalifah di muka bumi, karena kami adalah mentasbihkan, mensucikan engkau. Kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Keimanan seseorang, kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, makanya iblis ini ingin menggagalkan rencana itu. Datanglah dia kepada Nabi Ibrahim, dibisikin, hai Ibrahim, pandanglah anakmu itu Ismail. Kau sudah lama mengidam-idamkan anak berpuluh-puluh tahun. Sekarang kau punya anak ganteng, cakep, pintar, harum, akhlaknya mempunyai budi pekerti yang luhur, sopan luar biasa. Kau ingin membunuhnya? Bapak macam apa kau ini? Seganas-ganasnya binatang tidak pernah membunuh anaknya sendiri. Nabi Ibrahim berkata, hai iblis, ini perintah Allah. Bagaimanapun aku tidak pernah akan menggagalkan misi ini. Gagallah iblis. Lalu dia datang kepada Siti Hajar, dia bisikin Siti Hajar, hai Hajar, kamu tahu nggak suamimu membawa Ismail kemana? Kata Hajar, yang aku tahu suamiku akan membawa dia untuk jalan-jalan. Bohong, kata iblis. Kok bohong? Suamimu membawa anakmu karena dia ingin menyembelih anakmu. Maka Siti Hajar berkata, kau yang bohong, jangan mengada-ngada. Tidak mungkin Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri. Kata iblis, bukankah engkau lihat wahai Hajar, suamimu Nabi Ibrahim membawa tali dan sebuah pedang? Dia ingin mengikat anakmu dan membunuhnya. Siti Hajar cerdas. Kalau memang itu terjadi, kenapa suamiku ingin membunuh anaknya sendiri? Kata iblis, karena dia menyangka itu perintah dari Allah, padahal bukan. Itu bukan perintah dari Allah, itu maunya Ibrahim saja. Kata Siti Hajar, hai iblis, suamiku itu adalah seorang nabi. Tidak mungkin dia melanggar perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, jangankan nyawanya Ismail, nyawaku sekalian, aku siap untuk mengorbankan karena Allah. Oh, iblis gak bisa menggoda Siti Hajar, karena Siti Hajar ini sudah terbiasa susah menjadi istri kedua, karena nyaman-nyaman jadi istri kedua. Dalam susah dikucilkan sampai ke Mekah sana, tidak ada orang zaman itu. Kasiannya, capek. Kata Hajar, tidak apa-apa, aku sudah biasa susah. Jangankan nyawa Ismail, nyawaku sekalian kupersembahkan, aku nggak ada masalah. Lalu akhirnya iblis ini datang kepada Nabi Ismail, dia bisikin Ismail, hai Ismail, oh Ismail, kamu tahu nggak, kamu dibawa ke sini untuk apa oleh ayahmu? Kata Ismail, yang ku tahu diajak jalan-jalan. Bukan, kamu dibunuh sama bapakmu, kau mau disembelih oleh bapakmu. Kata Nabi Ismail, jangan bohong hai iblis. Enggak, aku nggak bohong. Kenapa ayahku mau membunuh aku? Karena dia menyangka ini perintah dari Allah. Kata Nabi Ismail, kalau memang perintah Allah, aku siap untuk disembelih. Lalu Nabi Ismail mengambil batu dan melemparkan batu itu kepada iblis tadi. Butalah matanya iblis yang sebelah kiri. Tempat itu sekarang dijadikan tempat melontar jumrah, namanya Jumratul Aqabah. Kalau tanggal 10 dari setelah wukuf, malam tanggal 10 nih, kayak umpama malam tanggal 10 berjalan tuh orang-orang yang dari wukuf Arafah ke Musdalifah. Lewat tengah malam jam 12 baru mereka jamaah haji berangkat lagi ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Atau boleh langsung ke Mekah untuk tawaf dan sa'i tahallul awal.
baru ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Nah setelah itu baru boleh lepas pakaian, begunting, begundul, baru lepas pakaian. Artinya lepas pakaian apa? Lepas kain ihram, berbaju sudah aman. Nah seperti itu. Iblis lari terbirit-birit, tidak bisa lagi menggoda, tiga-tiganya gagal semua. Sampai di Mina, di satu tempat yang besar. Sampai sekarang tuh ada tempatnya di atas bukit. Kalau kita berangkat umrah, berangkat haji, biasanya nang pemandunya ini dia bilang itu para jamaah itu adalah tempat, ada tempat kayak musola kecil gitu ya, mungkin 3x3 atau mungkin kecil daripada itu. Itu tempat Nabi Ibrahim menyembelih di atas sana. Konon di situ tuh penyembelihannya, naik ke atas gunung. Sampai sekarang masih ada itu. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku Ismail, Abah ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Lalu Nabi Ismail berkata, "Wahai Abah, laksanakan itu perintah Allah, maka engkau akan mendapatkan diriku menjadi orang yang sabar." Sabar. Lalu Nabi Ibrahim pun mengambil pedangnya, melepaskan tali, dan Nabi Ismail berkata, "Wahai Abah, sebelum engkau menyembelih diriku, aku akan menitipkan beberapa pesan." Kata Nabi Ibrahim, "Ucapkanlah wahai anakku." "Wahai Abah, sebelum engkau menyembelih diriku, maka ikatlah dulu tangan dan kakiku ini supaya aku tidak bergerak-gerak. Wahai Abah, sing-singkanlah lengan bajumu supaya darahku tidak kena pakaianmu yang akan mengurangi pahalaku dan pahala dirimu, dan aku khawatir akan terlihat oleh ibuku darah tersebut dan akhirnya dia menjadi bersedih. Wahai Abah, tajamkanlah pedangmu karena itu akan nyangkut di leherku. Kalau dia tumpul sakit, wahai Abah, tajamkan wahai Abah. Wahai Abah, jangan kau sekali-kali bercerita tentang bagaimana engkau membunuhku. Jangan kau ceritakan cerita itu kepada ibuku, karena ibuku akan selalu bersedih. Wahai Abah, setelah ini selesai, maka bawakanlah pakaianku yang bagus, berikanlah kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dariku untuknya. Wahai Abah, ketika aku sudah tiada, jangan sekali-kali kau bawa anak kecil ke dalam rumah. Yang aku khawatir engkau akan melihat dan ibuku akan melihat dan akan teringat kepada diriku yang menjadikan kalian akan bersedih." Sudah wahai Ismail, sudah wahai Abah. Maka Nabi Ismail pun dibaringkan seperti halnya membaringkan kambing, ditelungkupkan wajahnya ke tanah, ditaruh pedang di atas di situ. Ketika Nabi Ibrahim menaruh pedang di atas leher Nabi Ismail, malaikat berkata, Jibril berkata dan juga malaikat, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Bertasbih semuanya, bertakbir semuanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Lalu Nabi Ismail juga berkata, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Mengagungkan semua nama Allah. Makanya kalau nanti motong kambing, sapi dan sebagainya, takbiran. Takbirannya pakai lisan, pakai mulut, jangan kaset nang bertakbiran. Nanti kalau yang kaset takbiran nang masuk surga, kasetnya takbiran semuanya. Nabi Ibrahim menggorok leher Nabi Ismail. Tapi aneh bin ajaib, pedang itu tidak bisa melukai leher Ismail. Bingung Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ngelihat, "Bah, kenapa tidak digorok?" Nabi Ibrahim bingung. Apakah ada rasa iba dan sedih di dalam hatimu? Nabi Ibrahim tidak menjawab, bingung dia. Pedang tidak bisa melukai Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail berkata, "Wahai Abah, lepaskan saja ikatan di tangan dan kakiku ini. Kalau seandainya begini, aku merasa seakan-akan aku terpaksa dengan perintah Allah ini. Lepaskan saja."
Maka dilepaskan tadi Nabi Ismail ditelantangkan, tapi wajahnya dihadapkan ke tanah. Nabi Ibrahim meletakkan pedang itu di leher Nabi Ismail. Yang kedua, dia gorokkan pedang itu, tapi tidak terasa sedikit pun, dan leher Ismail tidak berdarah. Ibrahim bingung. Malak ya Saib, ada apa dengan engkau wahai pedang? Lalu Nabi Ibrahim menembaskan pedang itu ke batu yang besar. Dengan sekali tebasan saja, batu yang besar terbelah dua, menunjukkan bahwa pedang ini sangatlah tajam sekali. Bukan bulu nang dibelahnya. Kalau kita kan menunjukkan tajam atau kadanya pisau itu, nah diurus dulu ke bulu. Kalau dia putus, tajam tuh. Nabi Ibrahim gak alang-alang tanggung, batu belah dua. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada pedang, ya pedang, Malak, ada apa denganmu? Ketika aku menggorokkan engkau ke leher anakku, engkau tidak bisa melukainya. Tapi ketika aku tebaskan engkau ke batu, batu terbelah dua. Maka dengan izin Allah, pedang itu berkata, ya Ibrahim, ketika engkau meletakkan diriku di leher anakmu, Allah berkata kepadaku, wahai pedang, jangan kau lukai leher Ismail. Aku tidak berani menentang perintah Allah. Tapi ketika engkau tebaskan aku ke batu, Allah berkata, wahai pedang, jadikan batu itu belah dua. Aku taat perintah kepada Allah, tidak aku mentaati perintahmu. Aku lebih taat kepada Allah. Coba lihat, pedang aja taat lawan Allah taat. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus asa, jangan-jangan ini cobaan saja. Dan lalu Nabi Ibrahim menggorokkan yang ketiga kali. Ketika yang ketiga kali tetap tidak mempan, datanglah malaikat Jibril membawa kibas domba. Yang mana domba ini adalah dari surga, yang dikatakan kata ulama, domba ini yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil, anaknya Nabi Allah Adam. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Ibrahim, ini adalah cobaan. Ini kubawakan kambing domba besar, gantian daripada nyawa anakmu Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail pun dipindahkan, disembelihlah kambing tadi. Setelah disembelih, lalu mereka berpelukan berdua, menangis berdua. Kenapa? Bergembira karena telah lulus ujian dari Allah. Allah cuma kepingin membuktikan, benar enggak kau cinta kepada Allah melebihi daripada apapun juga termasuk anakmu. Itu buktinya Nabi Ibrahim. Terkadang cobaan itu terkadang enggak masuk akal. Untuk apa? Mencoba iman kita. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pulang ke rumah, bertemu dengan ibu Nabi Ismail. Mereka berpelukan bertiga, bergembira, bersenang. Kenapa? Karena telah selamat daripada cobaan Allah ini. Mereka bagi-bagikan daging kambing tadi di masyarakat. Nah itu. Setelah beberapa waktu lama berjalan, Nabi Ismail pernah berkata kepada ayahnya Ibrahim, wahai abah, kalau seandainya waktu itu terjadi penyembelihan itu dan aku mati, kira-kira siapa yang paling dermawan wahai abah, engkau atau aku? Kata Nabi Ibrahim, akulah yang dermawan. Oh, kata Nabi Ismail, tidak wahai abah, justru aku yang lebih dermawan. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana engkau lebih dermawan? Karena kata Nabi Ismail, aku punya nyawa hanya satu. Kalau nyawaku mati, matilah. Tapi ketika engkau mempunyai anak dua. Kalau aku mati satu, masih ada engkau punya anak dua, yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Mendengar ucapan itu, Allah berkata, hai Ibrahim, hai Ismail, kedua-duanya kalian memang dermawan, tapi yang paling dermawan adalah aku. Kenapa? Kata mereka, karena kata Allah, wahai Ibrahim, engkau tetap punya anak dua orang, Ismail dan Ishak. Dan engkau wahai Ismail masih tetap punya nyawa, bahkan nyawamu kugantikan dengan seekor kibas yang besar yang aku datangkan dari surga melewati Jibril. Pertanyaannya, kata Allah, siapa yang paling dermawan? Mata Nabi Ibrahim dan Ismail berkata, ya Allah, tidak ada yang paling dermawan kecuali engkau, Jalla Jalalu wa ta'ala fi'ula. Nah, itu kisah tanggal 8, 9, dan 10. Kesimpulannya banyak sekali, tapi dari salah satu kesimpulan yang kita bisa ambil, hikmahnya adalah tentang kesabaran Nabi Ismail plus juga kesabaran Nabi Ibrahim dan istrinya. Seperti yang kita pernah bahas beberapa
pelajaran waktu yang lalu bahwa orang sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Selama kita hidup di dunia ini pasti selalu ada cobaan. Dan kita tidak bisa keluar dari cobaan itu kecuali kita hanya bersabar saja dan mencari jalan terbaik agar mendapatkan ridha Allah. Dan para ulama mengatakan kita dituntut untuk bersabar di dalam 3 hal. Yang pertama, sabar pada saat melaksanakan perintah Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim bersabar pada saat melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, bersabar pada saat meninggalkan larangan Allah. Judi, korupsi, zina, bersenang-senang yang dilarang agama, kita harus sabar meninggalkan itu. Kalau ada orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka dia itu dikatakan tidak sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, bersabar pada saat mendapatkan ujian. Ujian itu terbagi 2, ada ujian yang kebaikan, ada ujian yang jelek. Ujian kebaikan itu adalah yang membuat kita hati senang, punya anak, kekayaan, mobil, kendaraan, ya, rumah besar, istri cantik, dagangan laku, duit banyak. Itu adalah cobaan juga. Nah, begitu yang kedua juga adalah cobaan yang kita tidak sukai, sakit, gak punya uang, terlilit hutang. Kemudian ada orang yang iri, dengki dengan kita, jelek-jelekan kita, memfitnah kita. Sabar gak kita dengan itu semua? Kalau kita bisa mendapatkan kesabaran itu, maka itulah pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. Karena Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah sesungguhnya selalu beserta dengan orang-orang yang sabar. Nah, begitulah sekelumit tentang tarawiyah, Arafah dan hari nahar. Semoga kita bisa mengamalkannya dan insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa arji'ha ilaina kullama nahtad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.